Tanah Karo, salah satu dataran tinggi di Sumatera Utara, menjadi destinasi petualangan kali ini. Tepatnya di Desa Sukamandi yang terletak di Kecamatan Brastagi. Hutan luas dan perkebunan masyarakat mendominasi sepanjang wilayah ini. Ada satu kegiatan unik untuk masyarakat di sini yang berhubungan dengan kuliner. Nah, kayak hari ini saya mau mencari dulu bahan-bahannya. Di depan saya udah ada pohon tungi-tungi. Ini juga dijadikan pagar untuk kebun masyarakat di sini. Cari dulu ya. Yang mana nih, Pak? Kalau kita mau mengambil makhluknya. Jenis ulat kayu menjadi hewan yang dicari. Dahan dari pohon dengan nama lokal tungi-tungi menjadi tempat tinggalnya. Karena tinggal di pohon tungi-tungi, ulat kayu kita kali ini biasa disebut juga sebagai kidu tungi-tungi. Ini dia nih, ulat kidu tungi-tungi. Ini bentuknya seperti ini. Bentuknya agak-agak mirip sama ulat sagu ya, cuma dia kayak ada bantalan-bantalannya dan lebih panjang. Hidupnya pun berbeda. Kalau ulat sagu itu di dahan pohon yang mati, tapi kalau ini dia di dahan pohon yang masih hidup. Tuh. Ini disimpan dulu deh, Pak. Mana ada lagi? Ulat kidu tungi-tungi merupakan bagian siklus metamorfosis atau fase kehidupan dari kumbang. Di fase ulat inilah, kidu tungi-tungi sering sekali dicari masyarakat Sukamandi untuk dijadikan obat dan lauk yang kaya gizi. Menurut informasi masyarakat di sini, pohon tungi-tungi itu banyak banget manfaatnya. Dari pohonnya sampai daunnya itu banyak banget yang nyari untuk dijadikan obat, termasuk si uletnya ini nih. Enak. Dia kayak ada minyak-minyaknya gitu di dalam dan warna isi perutnya tuh putih-putih seperti ini nih, kayak kuning telur. Ini yang enak. Enak banget, Pak. Enak. Bedanya sama ulat-ulat yang pernah saya rasain sebelumnya, ulat sagu itu rasanya lebih getir. Tapi kalau ini itu rasanya mirip-mirip sama ulat babate yang pernah saya cobain di Pulau Rote. Ini sama banget. Enak, gurih, kayak udang. Untuk dijadikan bahan utama masakan khas Tanah Karo, harus mencari stok ulat di pohon yang lain. Kotoran yang berupa serbuk menyerupai bubuk kayu, diyakini menjadi tanda-tanda keberadaannya. Dapat lagi uletnya. Ini agak susah ya carinya karena memang ulet ini nggak setiap di pohon tungi-tungi ada. Jadi memang dia hanya menempati yang diameternya lumayan besar dan juga udah sedikit lapuk, udah mau mati apa ya. Serat kayu dari bagian dahan menjadi sumber makanan. Cengkraman di kepalanya tuh kuat banget ya tuh. Sampai susah loh, udah nemu buntutnya ditarik. Dia masih narik lagi ke dalam. Oh, kepalanya udah nampak. Panjang banget dia. Gede. Mana tadi? Tuh, kalau misalnya si ulat ini banyak di satu batang, itu berarti habitatnya cocok. Dari satu batang juga dapatnya 3. Kita udah dapat banyak ya, Pak ya. Udah mau 4 malah tuh, ada satu lagi katanya di situ. Dan kalau misalnya mau ngambil ulat ini, jangan lupa ngambilnya dari ekornya, jangan dari kepalanya, karena di kepalanya ini ada cengkraman yang tajam tuh, lihat kepalanya. Tuh, bahaya. Jadi harus dari bawah. Satu olahan khas Tanah Karo berbahan ulat kidu tumi-tumi membuat penasaran. Beragam jenis bahan rempah yang menjadi ciri khas masakan Batak akan menambah karakter rasa kuliner unik ini. Setiap bumbu rempah dihaluskan secara terpisah agar tiap bumbu halus sempurna. Ini udah jadi ya, Bu ya? Iya. Nah, ini bumbu untuk olahan ulatnya sudah jadi. Tinggal dimasukin nanti langsung sama ulatnya. Dari wanginya sih nih udah enak banget ya. Udah warna-warni. Itu kalau di sini namanya tangas-tangas. Apa dulu, Bu, yang mau kita mulai? Taruh air dulu ini. Ulatnya udah dimasukkan berbarengan sama bumbu-bumbunya. Kenapa harus dibarengin? Biar meresap bumbu-bumbunya ke dalam ulatnya supaya lebih gurih, lebih enak. Ditunggu, diaduk-aduk sampai mateng ya, Bu ya.
Tangas-tangas dimasak dengan api yang sedang, agar bumbu dan ulat matang merata. Proses masak dilakukan hingga seluruh kuah meresap masuk ke dalam bahan masakan. Nah, ini setelah udah setengah mateng langsung dimasukin kelapa. Kenapa harus pakai kelapa? Soalnya biar lebih kental dan aroma si ulatnya tuh tambah keluar, lebih gurih jadinya. Semuanya nih, Bu. Iya. Tapi kayaknya enakan dimakan mentah ulatnya. Aromanya udah menggugah selera. Saya udah nggak sabar, tapi ini kata ibunya sih sedikit lagi mateng. Udah lapar. Udah wangi banget. Seperti kering. Satu buat ibu. Satu aja ulatnya. Oke. Yeay, makanan saya sudah jadi. Tuh, kelihatannya emang dikit ya, tapi emang tangas-tangas ini buat masyarakat di sini adalah sebagai menu pembuka, jadi bukan menu utama ya, semacam appetizer lah ya. Jadi memang sedikit tuh isinya. Ayo, Pak. Bagi masyarakat Desa Sukamandi, Tanah Karo, Sumatera Utara, tumi-tumi menjadi sumber protein yang lezat. Kaya protein dan mengandung asam amino yang tinggi, sangat baik untuk kekebalan tubuh. Selain itu, ulat ini juga kerap kali digunakan sebagai obat tradisional yang ampuh untuk menyembuhkan sariawan. Pengetahuan saya bertambah lagi habis nyobain makanan khas di Tanah Karo ini. Enak, lezat, dimakannya sama-sama. Nikmat banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lagi, Pak, tambah lagi, Pak.